Hai guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hani Widya Cahyani dari kelas 3A reguler dengan NIM F1081211011021 FKIP PGSD Untan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tunarungu dan tunagrahita. Langsung disimak videonya. Baik, untuk tunarungu, apakah teman-teman sudah pernah mendengar kata ini sebelumnya atau masih terasa asing? Mungkin teman-teman lebih terbiasa dengan kata tuli, ya, atau tidak mendengar, orang yang tidak mendengar. Nah, tunarungu itu dibedakan menjadi dua kata, yaitu tuna dan rungu. Tuna sendiri berarti tidak memiliki, dan rungu itu artinya pendengaran. Berarti tunarungu adalah orang yang tidak memiliki pendengaran, ya. Orang yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Nah, bagi anak yang mengalami gangguan pendengaran lebih ringan, dapat diatasi dengan alat bantu dengar dan dapat sekolah biasa di sekolah formal. Secara fisik nih teman-teman, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Sebab, orang akan mengetahui pada anak menyandang tunarungu ini pada saat berbicara. Nah, mereka itu berbicara kadang tanpa suara atau mengeluarkan suara tetapi pelafalannya tidak jelas. Mungkin ada juga anak tunarungu yang tidak berbicara sama sekali. Nah, bila anak tunarungu yang tidak berbicara sama sekali, mereka menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa isyarat yang digunakan itu menitik beratkan pada indera penglihatan dan gerak tubuh untuk menegaskan kata atau kalimat yang ingin mereka sampaikan, seperti halnya dengan anak lain yang tidak berkebutuhan khusus. Pengenalan konsep bahasa yang tepat bagi anak tunarungu juga harus dimulai sejak usia dini dan sangat bergantung pada peran aktif orang tua. Pengklasifikasian tunarungu dibedakan menjadi 4, yaitu berdasarkan waktu mulainya, kedua, berdasarkan saat terjadinya, ketiga, berdasarkan letak anatominya, dan yang terakhir, berdasarkan asal-usulnya. Berdasarkan waktu mulainya dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu prelingual deafness, yaitu suatu kondisi seseorang di mana ketulian sudah ada sejak lahir. Nah, atau sebelum dimulainya perkembangan bicara dan bahasa. Yang kedua itu postlingual deafness, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami ketulian setelah perkembangan bahasa dan bicaranya. Jika kita melihat berdasarkan saat terjadinya, kondisi tunarungu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kondisi tunarungu prabahasa dan pasca bahasa. Kondisi tunarungu prabahasa adalah kondisi tunarungu yang terjadi sebelum seseorang belajar dan mengembangkan bahasanya. Sedangkan kondisi tunarungu pasca bahasa adalah ketika seseorang kehilangan pendengarannya setelah belajar atau mempunyai konsep berbahasa. Klasifikasi tunarungu yang berdasarkan letak anatominya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tunarungu tipe konduktif, sensorineural, dan gabungan antara keduanya. Nah, tipe tunarungu tipe konduktif adalah jika kerusakan pada pendengarannya terdapat pada telinga bagian luar yang berfungsi sebagai alat pengantar suara. Jadi, mereka kurang dapat mendengar atau bahkan tidak dapat menangkap bunyi. Tipe sensorineural adalah kondisi tunarungu yang disebabkan oleh rusaknya saraf pendengaran. Sedangkan tipe gabungan dari keduanya adalah klasifikasi tunarungu yang disebabkan oleh rusaknya pendengaran pada bagian luar telinga dan pada saraf pendengarannya di dalam telinga. Sedangkan berdasarkan asal-usulnya, kondisi tunarungu diklasifikasikan menjadi tunarungu endogen dan eksogen. Tipe endogen adalah tunarungu karena faktor keturunan. Sedangkan tipe eksogen adalah faktor non-genetis atau bukan dari faktor keturunan. Selanjutnya, karakteristik tunarungu. Anak dengan kehilangan pendengaran atau tunarungu memiliki kemampuan intelektual yang normal, namun memiliki karakteristik. Yang pertama itu keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Nah, karena kurangnya exposure atau paparan terhadap bahasa lisan, khususnya apabila gangguan dialami saat lahir atau terjadi pada awal kehidupannya. Yang kedua itu mahir dalam bahasa sandi.
seperti bahasa isyarat atau pengejaan dengan jari. Ketiga, memiliki kemampuan untuk membaca gerak bibir. Keempat, bahasa lisan tidak berkembang dengan baik, kualitas bicara agak monoton atau kaku. Kelima, pengetahuan terbatas karena kurangnya eksposur atau paparan terhadap bahasa lisan. Secara umum, penyebab ketunarunguan dapat terjadi pada saat lahir, yaitu prenatal, ketika lahir atau natal, dan setelah lahir atau postnatal. Penyebab ketunarunguan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor dalam diri anak itu sendiri atau faktor dari luar diri anak. Jika faktor dalam diri anak, contohnya yaitu disebabkan oleh faktor keturunan, yaitu salah satu atau kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Sedangkan faktor luar diri anak yaitu anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau setelah kelahiran. Dampak bagi anak tunarungu. Nah, ketika anak telah terdiagnosa menderita kehilangan pendengaran, anak pada awalnya akan mengalami kesulitan untuk memunculkan emosi dalam perilaku seperti cemas, takut, marah, atau depresi. Serta tingkat kepercayaan diri mereka juga ikut terpengaruh. Nah, dalam segi komunikasi dan bahasa, anak akan belajar untuk membangun keterampilan komunikasi dalam bentuk lain, seperti bahasa tubuh, gerak tubuh, atau ekspresi wajah. Intervensi atau pendidikan bagi anak tunarungu. Intervensi atau tindakan secara pedagogis sangat dibutuhkan untuk pengembangan kemampuan berbahasa anak tunarungu. Tindakan dapat berupa bimbingan atau pembinaan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan, dengan melibatkan berbagai komponen, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Model pelayanan pendidikan yang dapat diberikan kepada anak tunarungu yaitu yang pertama, media stimulasi visual. Yang kedua, cermin artikulasi, yaitu media dengan cara melihat atau mengontrol gerakan dari organ artikulasi siswa itu sendiri atau menyamakan gerakan dirinya dengan posisi pengajar. Yang ketiga, dapat menggunakan benda asli atau tiruan untuk pembelajaran. Keempat, yaitu media gambar, baik gambar lepas maupun gambar kolektif. Yang kelima itu menggunakan media gambar yang disertai tulisan atau subtitle. Selanjutnya yaitu speech trainer, yaitu media pembelajaran yang merupakan alat elektronik yang bermanfaat untuk melatih bicara anak dengan hambatan sensori pendengaran. Selain itu dapat juga menggunakan sumber bunyi lainnya seperti bunyi alat musik, suara alam, suara binatang, suara yang dibuat oleh manusia, atau sound system. Pembahasan kedua yaitu tunagrahita. Nah, teman-teman juga merasa asing kan dengan kata ini? Nah, tunagrahita sendiri itu bervariasi dalam bahasa Indonesia, dapat dikenal lemah pikiran, terbelakang mental, atau cacat grahita. Dalam bahasa Inggris nih teman-teman, dikenal dengan nama mentally handicapped atau mentally retarded. Nah, anak tunagrahita itu adalah bagian dari anak luar biasa. Anak luar biasa yaitu anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari anak normal. Nah, dari segi fisik, intelektual, sosial, emosi, atau gabungan dari hal-hal tadi. Sehingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi, anak tunagrahita ini apa? Nah, tunagrahita adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya di bawah rata-rata normal, sehingga mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik ataupun berkomunikasi dan bersosialisasi dengan sekitarnya, dan memerlukan layanan pendidikan khusus. Pengklasifikasian tunagrahita. Nah, teman-teman, pengklasifikasian ini dibedakan menjadi 3, yaitu tunagrahita ringan atau debil, tunagrahita sedang atau imbesil, dan yang ketiga tunagrahita berat atau mohon maaf disebut idiot. Tunagrahita ringan itu pada umumnya kondisi fisiknya itu nampak seperti anak normal. Namun mereka mempunyai IQ antara kisaran 50 hingga 70 saja. Mereka juga termasuk kelompok anak yang mampu dididik. Biasanya anak tunagrahita ringan ini hanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 4 SD umum. Lanjut, anak tunagrahita sedang atau imbesil. Nah, anak tunagrahita sedang termasuk kelompok latih. Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat berbeda, tetapi ada sebagian anak tunagrahita sedang ini yang mempunyai fisik normal.
Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 sampai dengan 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2 SD umum. Ketiga, tunagrahita berat atau, idiot. Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelijensinya karena tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat ini termasuk kelompok mampu dirawat. IQ mereka rata-rata 30 ke bawah. Dalam kegiatan sehari-hari, mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk memahami segala kondisi aktivitas di sekitarnya. Faktor penyebab anak menderita tunagrahita dibedakan menjadi 3, postnatal, natal, dan prenatal. Prenatal yaitu sebelum lahir, terjadi pada waktu bayi masih ada di dalam kandungan ibunya. Penyebabnya seperti campak, diabetes, cacar, virus tokso, serta ibu hamil yang kekurangan gizi, atau pemakai obat-obatan, serta perokok berat. Nah, yang kedua itu pada waktu lahir, yaitu natal. Proses melahirkan yang susah, terlalu lama, dapat mengakibatkan kekurangan oksigen pada bayi. Juga tulang panggul ibu yang terlalu kecil dapat menyebabkan otak anak terjepit dan menimbulkan pendarahan pada otak atau anoksia. Postnatal atau sesudah lahir. Nah, pertumbuhan bayi yang kurang baik seperti gizi buruk, busung lapar, demam tinggi yang disertai kejang-kejang, kecelakaan, radang selaput otak atau meningitis dapat menyebabkan seorang anak menjadi tunagrahita. Defisit pada anak tunagrahita dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama, perhatian, kedua, daya ingat, ketiga, perkembangan bahasa, keempat, self-regulation, kelima, perkembangan sosial, keenam, motivasi, dan yang ketujuh, prestasi akademik. Yang pertama, atensi atau perhatian. Nah, perhatian sangat diperlukan dalam proses belajar, baik anak yang berkebutuhan khusus atau anak normal. Seseorang harus dapat memusatkan perhatian sebelum ia mempelajari sesuatu. Anak tunagrahita sering memusatkan perhatian pada benda yang salah. Maka sebagai seorang guru, kita harus mampu untuk memusatkan perhatian anak tunagrahita pada perhatian yang tepat. Kedua itu daya ingat. Nah, kebanyakan dari mereka yang menderita keterbelakangan mental mengalami kesulitan dalam mengingat informasi. Seringkali, masalah ingatan yang dialami adalah yang berkaitan dengan working memory, yaitu kemampuan menyimpan informasi tertentu dalam pikiran sementara melakukan tugas kognitif lain. Ketiga, perkembangan bahasa. Secara umum, anak tunagrahita mengikuti tahap-tahap perkembangan bahasa yang sama dengan anak yang normal. Tetapi perkembangan bahasa mereka biasanya terlambat muncul atau lambat mengalami kemajuan dan berakhir pada tingkat perkembangan yang lebih rendah. Keempat, self-regulation, yaitu kemampuan seorang untuk mengatur tingkah lakunya sendiri. Jadi, bila seseorang diberikan sejumlah daftar kata-kata yang perlu diingat, kebanyakan orang akan mengulangi dengan cara menghafal dan menyimpannya dalam ingatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa mereka secara aktif mengatur tingkah laku mereka untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan. Yang kelima, perkembangan sosial. Nah, anak tunagrahita cenderung sulit mendapat teman dan mempertahankan pertemanan yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, bahwa mulai usia prasekolah mereka tidak tahu bagaimana memulai interaksi sosial dengan orang lain karena keterbatasan pikiran mereka. Kedua, bahkan mereka tidak sedang berusaha untuk berinteraksi dengan orang lain. Anak tunagrahita cenderung untuk menutup dirinya dan mungkin menampilkan tingkah laku yang menjauh dari teman-temannya. 6. Motivasi. Inti dari segala kemauan seorang anak berkebutuhan khusus, salah satunya tunagrahita yang mengalami lambat belajar, adalah butuhnya dorongan semangat dari orang terdekatnya dengan memberikan sedikit motivasi yang bermakna bagi mereka, biar mereka tidak merasa gagal nih teman-teman. Yang ketujuh itu prestasi akademik. Performa anak-anak cacat mental atau anak-anak luar biasa yang pada semua area kemampuan akademisnya berada di bawah rata-rata pada anak normal, mereka yang seusia dengannya cenderung menjadi underachiever dalam kaitannya dengan harapan-harapan yang didasarkan pada tingkat kecerdasannya. Dampak bagi anak tunagrahita dibedakan menjadi dua, terhadap kemampuan akademik dan terhadap kemampuan sosial atau emosionalnya. Nah, terhadap kemampuan akademik, kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas. Terlebih kapasitasnya mengenai hal yang abstrak. Mereka itu lebih banyak belajar
dengan membeo atau rote learning daripada pengertian. Dengan membuat kesalahan yang sama, mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir. Yang kedua itu sosial atau emosional. Nah, anak tunagrahita ini cenderung cepat lupa atau sulit untuk membuat kreasi baru serta rentang perhatiannya pendek pada suatu pembelajaran. Dampak sosial emosional anak tunagrahita dapat berasal dari ketidakmampuannya dalam menerima dan melaksanakan norma sosial dan pandangan masyarakat yang masih menyamakan keberadaan tunagrahita dengan anak normal lainnya. Dampak ketunagrahitaan anak di sosial dan emosionalnya adalah anak tunagrahita memiliki ketidakmampuan untuk memahami aturan sosial dan keluarga, baik sekolah dan masyarakat. Strategi penyusun kurikulum pada tunagrahita, yaitu ada 3. 1. Bagi anak tunagrahita ringan. Pada dasarnya, isi kurikulumnya atau kuantitatif sama dengan anak-anak normal, namun secara kualitatif sedikit lebih rendah daripada anak-anak normal pada umumnya, ditambah dengan berbagai latihan keterampilan. Yang kedua, bagi anak tunagrahita menengah. Nah, isi kurikulum baik kuantitas maupun kualitasnya lebih rendah daripada anak-anak normal pada umumnya. Selain itu, bobot latihan keterampilannya disarankan lebih banyak diterapkan. Ketiga, bagi anak tunagrahita berat. Nah, orientasi isi pengajaran pada lingkungan di sekitarnya. Selain itu, penekanan pada latihan keterampilan seperti latihan mengenal warna, mengenal bunyi, mengurus diri, dan membuat mainan dapat diterapkan oleh guru yang mengajar. Jenis terapi yang dapat diterapkan kepada anak tunagrahita. Yang pertama, fisioterapi adalah suatu terapi awal yang diperlukan oleh anak tunagrahita karena tunagrahita terlahir dengan tonus yang lemah. Terapi awal ini berguna untuk menguatkan otot-otot mereka sehingga kelemahan dapat diatasi dengan latihan penguatan otot. Kedua, terapi wicara adalah suatu terapi yang diperlukan anak tunagrahita atau anak bermasalah dengan keterlambatan bicara. Deteksi dini juga diperlukan untuk mengetahui sedini mungkin gangguan kemampuan berkomunikasi dan kemampuan belajar anak sebagai dasar untuk memberi pelayanan terapi wicara. Terapi okupasi. Nah, terapi ini diberikan untuk dasar anak dalam hal kemandirian dan pemahaman serta kemampuan sensorik dan motoriknya. Terapi ini membantu anak mengembangkan kekuatan kemandirian dan koordinasi dengan tanpa menggunakan alat. Terapi remedial. Nah, terapi ini diberikan bagi anak yang mengalami gangguan akademis skill. Jadi, bahan-bahan dari sekolah bisa dijadikan acuan program terapi. Peranan bimbingan konseling dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling sebagai layanan. Maksudnya bimbingan dan konseling sebagai layanan sedikitnya memerlukan 4 pendekatan kepada anak tunagrahita, yaitu pendekatan krisis, remedial, pencegahan, dan perkembangan. Kedua, itu ada kebutuhan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, bimbingan merupakan upaya bantuan dari seorang guru untuk membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Anak tunagrahita di sini dituntut untuk mengenal dirinya sendiri. Selain itu, harus menemukan kebutuhan ABK yang spesifik sesuai dengan kelainannya, serta menemukan konsep diri anak itu sendiri. Yang ketiga, pengertian bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Bimbingan dan konseling di sekolah luar biasa kebanyakan dilakukan oleh guru kelas di samping melaksanakan proses belajar mengajar. Sementara keberadaan petugas khusus yang menangani masalah bimbingan dan konseling umumnya masih belum tersedia. Dari sekian banyak penjelasan, dapat kita simpulkan, salah satu anak berkebutuhan khusus berkaitan dengan gangguan fisik ialah tunarungu. Nah, tadi sudah dijelaskan tunarungu adalah anak yang di mana pendengarannya tidak berfungsi dengan baik sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Selain itu ada anak berkebutuhan khusus berdasarkan kemampuan belajarnya atau berdasarkan mentalnya, yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya yang berada di bawah rata-rata normal. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.